kehidupannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Puji nama Tuhan. Saudaraku yang saya kasihi, kalau kita merenungkan firman Tuhan ini, kita sedang berbicara kepada kekristenan atau orang Kristen. Saya merenungkan beberapa waktu ayat ini. Kalau kita bilang orang Kristen, di sini kan kalau bicara jujur, tema dari ayat ini bicara tentang orang bodoh dan orang bijak. Kalau orang bodoh adalah orang yang membangun rumah di atas pasir, dikatakan seperti itu. Sedangkan orang bijak membangun rumah di atas batu karang. Nah, kehidupan orang percaya adalah kehidupan yang sungguh-sungguh membuktikan dia dekat sama Tuhan atau tidak. Makanya orang Kristen tidak cukup hanya bergereja, tidak cukup hanya pegang Alkitab atau membaca firman Tuhan saja. Tetapi orang Kristen terbukti dari dia melakukan firman Tuhan itu. Terbukti dari lingkungannya. Adakah orang yang diberkati melalui kehadirannya? Atau bagaimana? Ini perlu kita pelajari bersama-sama. Nah, saudaraku yang kekasih, kalau kita berbicara tentang dua macam dasar, bangunan yang dibangun di atas batu karang, dan bangunan yang dibangun di atas pasir. Saudara, kalau kita lihat satu bangunan yang tingginya kira-kira 3 lantai, itu fondasinya tidak bisa hanya 1 meter, 2 meter. Fondasinya paling sedikit 5 meter, 6 meter. Paling sedikit. Nah, apalagi kalau dia bangun, kita lihat orang bangun apartemen kayak di depan gereja kita beberapa waktu yang lalu. Itu apartemen dibangun, satu apartemen dengan tingginya 25-30 lantai, itu dasarnya enggak 10 meter, bisa lebih, bisa 20 meter. Karena fondasinya yang menentukan kuatnya bangunan itu. Nah, saudara, kita bisa pelajari dengan satu apartemen yang menjadi bangunan kosong dan tidak digunakan orang. Itu Menara Saida yang di Cawang. Itu mulanya mereka bangun hanya di 15 lantai. Ya. Tetapi waktu mereka sedangkan gedung itu sedang dipakai, rupanya yang punya gedung itu tidak puas dengan 15 lantai. Yang punya gedung itu menambahkan lagi 13 lantai dari bangunan yang ada. Jadi hasilnya 28 lantai. Tetapi hasilnya gedung itu jadi miring sekarang. Nah, ini kita pelajari dari hidup kita. Kalau kita hidup sungguh-sungguh berdiri di atas batu karang yang teguh, akan terbukti dari kehidupan kita. Akan terbukti dari bagaimana kita bertemu orang dan bagaimana kita bisa bercerita tentang Yesus kepada orang. Yang masalahnya kenapa kita sulit bisa cerita Yesus pada seseorang, karena dasar kita sangat tidak kuat. Sedangkan kalau bicara jujur, amanat agung itu nggak bisa, bukan orang Kristen khusus menceritakan Yesus kepada seseorang. Tapi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, tugasnya menyampaikan kebenaran. Itu. Jadi kita nggak bisa tawar-menawar untuk hal ini. Nah, kalau kita belajar di Alkitab,
Kita lihat dalam Daniel, kitab Daniel. Daniel adalah orang yang tunduk kepada pemerintahan. Dia lebih tunduk kepada Tuhan. Waktu pemerintahan saat itu melarang orang untuk bersembahyang, berdoa, atau membaca firman Tuhan, untuk itu dilakukan oleh pemerintah. Tetapi bagi Daniel, hubungannya dengan Tuhan tidak bisa dilarang oleh siapapun juga. Jadi Daniel tetap membangun hubungannya dengan Tuhan. Apapun keadaannya, dia tetap cari Tuhan. Dia tetap bangun hubungannya dengan Tuhan. Sampai ketahuan pemerintah tahu, kerajaan tahu bahwa Daniel tidak tunduk. Dia ditangkap dan dia dibuang masuk ke gua singa. Tapi hasilnya, singa-singa tidak buat apa-apa tuh. Diharapkan dia dibuang di gua singa, dia habis dicabik-cabik sama singa. Tapi luar biasa Tuhan. Waktu Daniel taat sama Tuhan, dia dibuang ke gua singa. Tuhan membuat singa-singa itu tidak buat apa-apa Daniel. Ini Tuhan yang saya mau sampaikan bagi kita, dalam keadaan yang tidak baik pun, kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Dalam keadaan yang tidak menyenangkan pun, kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Dan untuk itu mari kita tetap bangun hubungan manis dengan Tuhan. Cari Tuhan, bangun hubungan dengan Tuhan. Dan kehidupan kita dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Orang akan melihat kita dan mengatakan di dalam hidup kita ada Tuhan. Dari sikap hidup kita, kenapa orang bisa mengenal Tuhan ada sama kita? Karena hubungan kita yang baik dengan Tuhan menghasilkan dasar kita menjadi dasar yang teguh. Kalau kita tiap hari cari Tuhan, tiap hari bangun hubungan dengan Tuhan, tiap hari saudara dekat dengan Tuhan, dengan saya mengingatkan saudara baik-baik untuk turun jam 5 pagi ikut doa chapel di Wisma 7, gabung seluruh Jakarta ya. Itu berat sekali. Pertama-tama berat sekali untuk tinggalkan bantal dan kasur dan gabung chapel doa jam 5 pagi. Tapi kalau kita ikuti, kita akan tetap jadi malas. Dan jujur, inilah yang dikatakan membangun di atas pasir. Tapi kalau kita mengetikkan keenakan kita, misalnya bantal yang enak, kamar yang ber-AC, kita tinggalkan. Kenapa kita tinggalkan? Karena kita mau duduk di bawah kaki Tuhan. Nah, ini kita sedang bangun di atas batu karang yang teguh. Saya mau ingatkan kita. Makanya kenapa saya tidak berhenti mengajak orang ikut chapel jam 5 pagi setiap hari. Yang tadinya kami penatua berbicara, kami melangkah. Tadinya kami pertemuannya jam 1 siang. Tapi jam 1 siang tidak menghasilkan sesuatu yang baik. Tidak. Jam 1 siang. Akhirnya kita berubah jam berapa? Apakah jam 5 sore? Keputusan penatua jam 5 pagi. Jam 5 pagi saya pikir berapa orang yang hadir. Awalnya sih 20-an, 30-40 orang. Sekarang sudah 86 orang yang hadir. Nah, saya mau imbau kita, untuk saudara diberkati Tuhan, bangun hubunganmu yang manis dengan Tuhan. Kalau saudara, pagi membangun, kita bisa punya alasan loh, bilang kerjalah, buat ini, buat itulah. Itu saya terima sih, saudara punya alasan. Tapi yang saya mengundang saudara, waktu saudara lakukan ini, saudara sedang bangun rumah di atas batu karang yang teguh. Nah, hal yang kedua yang kita ambil dari Alkitab, Simson, kitab Hakim-Hakim. Simson dia itu nasir Allah. Dia orang-orang pilihan Tuhan. Dia orang hebat itu Simson. Dia hebat sekali. Tetapi dia ikuti emosi, dia ikuti nafsunya. Nah ini Simson ikuti nafsunya.
Dia tidak tunduk sama Tuhan. Akhirnya, dengar baik-baik, akhirnya binasa. Mari serius kepada Tuhan. Bahwa tanda-tanda sudah semakin jelas yang mungkin dipertanyakan dalam hidup kita. Apakah kita orang bijaksana atau kita orang bodoh? Saudara bisa berikan jawaban sendiri. Mari kita dekatkan diri dengan Tuhan. Setiap pagi bangun, jam 4:30 pagi bangun, atau jam 5:45 bangun, mulai cuci muka, sikat gigi, langsung duduk di bawah kaki Tuhan. Nyalakan handphonemu, sinyal linknya nanti bisa dikirim untuk saudara, dan saudara ikut doa baik. Dan mari nikmati kebaikan Tuhan. Saya menghimbau saudara, kalau saudara taat doa pagi, yang diberkati Tuhan bukan saya, saudara sendiri yang diberkati Tuhan. Kita semua mau taat melakukan hal ini, maka gereja Tuhan diberkati Tuhan. Hidup kita, hidup anak-anak kita diberkati Tuhan. Mari tinggalkan zona nyaman kita. Tinggalkan. Kita mau pikirkan yang terbaik untuk Tuhan. Sebagai contoh tadi Menara Zaida. Dan dari 15 sudah aman, tapi nggak puas. Dia tambah 13 lantai lagi. Akhirnya hasilnya gedung itu jadi miring. Sampai sekarang. Di Cawang itu di sebelah Carrefour, miring. Kenapa miring? Karena tidak taat. Kita belajar. Kita mau taat. Kalau saudara mau taat, saudara pasti menerima berkatnya. Sekarang mungkin kita nggak merasakan berkatnya, tapi ketaatan kita akan menuai berkat Tuhan untuk saudara, untuk kita, dan seisi keluarga kita, rumah tangga kita diberkati Tuhan. Jangan takut, jangan bimbang. Apapun yang terjadi, kasih Tuhan tidak pernah berubah. Kita berdoa.